Maka sering kita dengar hadisnya, di rumah Rasulullah lapar. Di rumah Rasulullah tidak ada perabot yang mewah. Di rumah Rasulullah jarang ada makanan mewah. Di rumah Rasulullah rumahnya sempit, rumahnya sangat amat sederhana. Tapi semua itu tetap muncul suatu slogan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa begitu? Karena istri-istri Rasulullah SAW mendapati dari Rasulullah itu semua yang terbaik. Cara berbicara Rasul kepada istrinya terbaik. Cara tidurnya Rasul bersama istrinya terbaik. Cara Rasulullah mengingatkan istrinya terbaik. Maka istri ini merasa tidak ada laki-laki selain dia. Maka sampai pun dikatakan di sini, sampai para istri itu mereka tidak mampu membayangkan sekiranya mereka hidup tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk senantiasa berbuat yang terbaik kepada istri mereka. Jadi bukan cuma Rasulullah mencontohkan, tapi kemudian Rasulullah mendorong lewat hadisnya dan diberikan keutamaan. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang mampu berbuat baik kepada istrinya. Dan Rasul katakan, wa ana, dan aku, kata Rasulullah, khairukum li ahli, adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada istriku. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar kebaikan. Siapa sih laki-laki baik itu? Nah, terkadang kita ini bisa baik sama teman, tapi baiknya kita sama teman itu jaim saja kan, karena takut dibilang pelit sama teman. Kadang-kadang kita bisa baik sama tetangga rumah kita karena takut saja, takut dikatain macam-macam. Takut dikatain. Tapi kebaikan yang hakiki, kebaikan yang murni keluar dari dalam hati, perhatikan pemirsa, kebaikan yang murni, yang asli, yang hakiki, yang kebaikan itu keluar dari hati Anda. Itu ketika Anda mau berbuat baik dan mampu berbuat baik kepada istri. Karena apa? Kalau kita baik sama istri, itu bukan pura-pura. Itu asli itu. Karena ada kan jaim-jaiman sama istri, selesai waktunya sudah kan? Mungkin kita jaim-jaiman sama istri berapa bulan dulu, Abu Shanum? Waktu antum nikah dulu? Berapa ya? Lupa. Berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan? Nanti aib yang keluar. Enggak ya, kira-kira ceritanya lah. Kalau kita pribadi ya, kita bisa jaim-jaiman sama istri, jaga sikap di depan istri, tidak berani kentut di depan istri, ya kan, tidak berani buang angin di depan istri. Mungkin bulan pertama saja. Kan? Bulan pertama ada waktunya. ada waktunya. Nah, maka ketika setelah itu masa itu selesai dan kita tetap mampu baik kepada istri, itulah asli kita. Itulah tabiat aslinya kita. Maka Rasulullah memberikan standar. Orang yang terbaik itu bukan mereka yang baik sama temennya, bukan yang baik sama sahabatnya, bukan yang terlalu baik dengan tetangganya, tapi mereka yang baik dengan istrinya. Nah, kemudian berarti hampir-hampir kesimpulannya gini, Ustaz. Kalau sudah baik dengan keluarga, artinya dia pasti baik dengan teman-temannya gitu. Bisa nggak dikatakan seperti itu? Bisa. Memang begitu. Jadi apabila memang orang itu baik dengan istrinya, maka bisa dipastikan dengan orang lain pasti baik. Karena apa? Kebaikan dengan istri itu tabiat asli. Maka tabiat asli kita itu akan muncul ketika kita bersama istri, tidak pakai malu-malu lagi, tidak pakai jaim-jaim lagi. Maka tabiat asli ini pun akan muncul ketika kita bergerak bermuamalah dengan teman-teman kita. Nah, maka poin pertama, Rasulullah SAW adalah laki-laki yang terbaik ketika beliau menjadi sosok suami. Disebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW yang pertama, kita lihat apa yang perlu kita contoh. Yang pertama, Rasulullah SAW banyak menghabiskan waktu bersama istrinya dan berinteraksi dengan mereka setiap hari. Dengarin, banyak menghabiskan waktu dengan siapa? Istrinya. Al-Akh Abu Shanum. Kita mau tanya, jujur. Waktu di kandang, karena beliau ini peternak ayam petelur ya, di kandang. Waktu bersama teman di studio ya untuk nge-MC seperti ini, dan waktu bersama teman Andes Inovasi untuk meluangkan hobi kan, itu semuanya ketika diakumulasi dibandingkan waktu yang habis bersama istri,
itu banyak mana? Jujur. Banyak sama istri, Ustaz. Ah, serius? Iya. Masa banyak sama istri? Iya, jam 10 malam sampai subuh kan tidur. Iya, itu kan bersama istri. Nah, maksudnya habis banyak dengan istri ini bukan tidur. Bukan tidur ya. Tidur 8 jam, 7 jam. Tapi maksudnya berbincang dengan istri, keluar bersama istri, makan dengan istri, berdiskusi dengan istri, bercanda dengan istri. Banyak mana? Insya Allah banyak istri, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini keren ini ya. Iya. Ini keren. Nah, maka sekarang kita lihat menghabiskan waktu bersama istri. Sekarang kita lihat dari hadis Abdullah ibnu Abbas. Yang hadis ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anha, yang artinya setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholat fajar, maka Rasulullah duduk di tempat sholatnya. Artinya selesai sholat subuh ya, karena sholatnya kan berjamaah. Sholat berjamaah di masjid. Selesai sholat subuh berjamaah, Rasulullah tidak beranjak dari tempatnya. Untuk apa? Untuk berzikir, untuk memberikan tausiah, untuk memberikan nasihat kepada para sahabat, dan untuk membaca zikir pagi. Setelah semua itu selesai, Rasulullah melakukan sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq, begitu kan? Nah, setelah selesai dari semua itu, setelah Rasulullah SAW selesai sholat subuh, beliau SAW duduk di tempat sholatnya sampai selesai zikirnya. Kemudian sampai matahari terbit, selesai itu sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian apa yang Rasul lakukan? Coba lihat. Pertama kali ketika membuka hari, apa yang Rasul lakukan? Setelah haknya Allah selesai, sholat subuh, zikir pagi, memberi nasihat kepada para sahabat, matahari terbit, Rasulullah mengawali harinya dengan mengunjungi istrinya. Coba lihat. Pertama yang Rasul lakukan adalah mendatangi siapa? Istrinya. Subhanallah. Coba kita lihat. Berarti bukan habis subuhan terus cari ketan gitu enggak ya? Masya Allah. Nah, ini untuk pemirsa ya. Kami kalau pengajian subuh di Pare, ini sebelum pulang diajak makan ketan, diajak makan pecel Pare, keliling-keliling. Akhirnya sampai pulang ke rumah itu 8:30 baru pulang. Nah, ini khilafus sunnah ini. Ini berbeda dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Nah, maka kita berceramah begini, kita menyampaikan begini. Ini juga untuk kita belajar bersama kan. Jadi nanti setelah kami ceramah di Pare, jangan diajak makan lagi ya. Biarkan kami pulang langsung menemui istri. Tetap dia aja. Wah, moto juga Abu Shanum ini ya. Nah, maka sekarang kita lanjutkan hadisnya Abdullah ibnu Abbas. Kemudian setelah semua sholat selesai, zikir selesai, sholat sunnah setelah matahari terbit selesai, yang pertama Rasul lakukan, beliau akan mendatangi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Jadi pertama kali keluar masjid, Rasulullah mendatangi satu persatu rumah istrinya. Nah, satu persatu menyapa mereka. Menyapa ini kan menanyakan bagaimana kabarnya pagi ini, ada pagi ini apa ada yang perlu diceritakan atau tidak, ada yang perlu saya belikan di luar atau tidak, karena zaman itu yang berbelanja siapa? Laki-laki. Dan perempuan tinggal di rumah, mendatangi matangnya, artinya dari pasar laki-laki membeli kebutuhan yang akan dimasak hari itu, diberikan kepada istri memasak. Jadi Rasulullah datang ke rumah istrinya, Rasul menyapa mereka, Rasul mendengarkan cerita mereka. Kemudian Rasulullah mendoakan mereka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam setelah semuanya selesai, baru kemudian Rasulullah tinggal di rumah yang pada hari itu jatah istrinya. Artinya tinggal di rumah istri yang hari itu merupakan jatahnya. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hari dengan apa? Menyapa istri. Subhanallah. Alangkah bahagia ya kalau istri kita seperti itu. Jadi dia adalah prioritas awal hari. Awal hari kita prioritaskan untuk membahagiakan siapa? Istri. Karena apa? Kalau istri di awal hari sudah bahagia, itu kebahagiaannya akan kebawa sampai malam. Dan istri yang bahagia itu konon katanya membuka rezeki suami. Betul enggak? Wah, ini perlu ini. Perlu apa? Perlu diteliti. Diselami. Maka itu ya. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali harinya dengan menyapa siapa? Menyapa istrinya sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah bisa beli bata lagi. Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Ud, mau antar batu bata lagi. Salam Kang Aceng, alhamdulillah, syukron, semoga berkah. Amin, amin. Monggo, assalamualaikum. Salam. Kang Aceng, sini dulu. Oh, nggih Mas Riki. Aceng, sini dulu lah. Siap, Ngobrol siap. dulu. Iya. Gini loh Kang Aceng, saya itu kan tahu betul kehidupan Kang Aceng seperti apa. Apa nggak berat sedekah setiap hari? Lo gak berat loh Mas Riki. Kalau sekarang makan sehari 3 kali, satu kalinya Rp8.000, tinggal dikurangi saja 1 kali untuk wakaf sekeping bata. Ya tapi kan Kang Aceng ada anak istri, butuh nabung, masih ngontrak juga. Ya, saya tahu yang dimaksud oleh Mas Riki. Tapi untuk nabung rumah kan, saya paham betul. Karena sekarang kondisi kan serba sulit. Tentu membangun rumah itu kan butuh biaya yang sangat banyak. Nah, belum tentu saya bisa menikmatinya di dunia ini. Tapi saya yakin ketika saya berwakaf, insya Allah Allah menjamin saya mempunyai rumah di surga kelak. Dan itu pasti. Masya Allah, wah, bener juga ya. Aduh, malu saya Kang Aceng. Rasanya saya mau ikut nih. Monggo Mas Riki, mari kita sama-sama. Makasih Kang Aceng ya. Sama-sama Mas Riki, semoga kita dipertemukan di surganya kelak. Amin, amin. Makasih. Makasih. Sesungguhnya apabila kita bersedekah, kita bukan sedang menolong orang lain, tapi kita sedang menolong diri sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah." Kelak di hari kiamat seseorang akan dinaungi oleh sedekahnya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa-apa yang kalian simpan di sisi kalian akan sirna, tapi yang kalian simpan di sisi Allah maka dia akan kekal. Maka dengan itu kami mengajak kepada muslimin wal muslimat untuk kembali bersedekah bersama kami dalam rangka pembangunan Masjid Nur Hasan yang ada di Kampung Inggris. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.